Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan masuk, Bu. Duduk, Bu. Ya, makasih. Oh iya, Bu. Ada keperluan apa, Bu? Itu saya disuruh dari dokter disuruh konsultasi sama ahli gizi. Oh iya. Karena anak saya kan bermasalah. Oh, iya. Itu dia lagi sakit kan. Oh, iya. Kayaknya ya harus konsultasi sama ahli gizi gitu. Oh iya, Bu. Nanti saya kita konsultasi ya, Bu, mengenai penyakitnya anaknya, biarnya juga. Oh iya, Bu. Boleh lihat data biokimia dari dokternya? Iya, Bu. Saya bacakan ya, Bu. Untuk hasil biokimianya, untuk MCV-nya itu rendah ya, Bu, 71,1 FL, seharusnya 80 sampai 100. Kemudian MCH-nya ini juga rendah, harusnya tuh 28 sampai 34 PG per sel. Ini cuma 23 adiknya. Dan MCU dan MCH ini, MCV dan MCH ini tuh menandakan kalau adiknya tuh anemia, jadi kurang darah gitu, Bu. Ya. Kemudian untuk hasil Widal STO-nya ini positif karena lebih dari 1/2560. Harusnya tuh kurang dari 1/320. Kemudian Widal STH-nya juga lebih dari 1/2560. Seharusnya sama 1/320, ini positif. Nah, untuk Widal STO-nya ini menandakan kalau adanya ini terkena demam tifoid. Kemudian kalau yang Widal STH-nya menandakan kalau adanya ini udah terkena infeksi tifoid. Kemudian untuk nadinya termasuknya normal karena 100 kali per menit. Kemudian suhunya tinggi, Bu, 38 derajat Celcius. Normalnya 36,5 sampai 37,5. Itu, Bu. Jadi mungkin demamnya itu memang sudah ketahuan dari suhunya. Kemudian diarenya itu juga ditandai dengan ini, Bu. Tadi karena ada infeksi tifoid, demam tifoid kan itu menyerang saluran cerna dan menandakan adanya diare itu, Bu, karena ada infeksi dari saluran pencernaan itu, Bu. Oh iya, Bu, kalau boleh tahu keluhan sekarangnya apa ya, Bu? Adanya kena misalkan masih lemas atau gimana, Bu, sekarang? Batuk, pilek, terus panas, masih demam, BAB-nya cair. BAB 4 kali sehari. 4 kali sehari ya, Bu. Kemudian kata dokternya diagnosanya apa, Bu, penyakitnya? Itu febris dengan diare. Oh iya, jadi febris itu sama aja dengan demam ya, Bu. Mungkin febris itu kan nama ilmiah dari demam itu. Nah, demam tifoid, sebelumnya Ibu tahu nggak demam tifoid sama diare itu seperti apa, penyakit seperti apa? Belum. Oh, ini saya jelasin dulu ya, Bu. Ya. Untuk demam tifoid ini tuh penyakit infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Ya. Kemudian penyebabnya utamanya yaitu dari bakteri Salmonella typhosa dan Salmonella tipe A, B, dan C. Nah, jadi bakteri ini tuh banyak di kotoran, terus kemudian feses, kemudian makanan minuman yang udah terkontaminasi sama bakteri tersebut. Kemudian sumber utama dari penyakit ini tuh lingkungan, habis itu makanan minuman yang terkontaminasi dan sanitasinya yang buruk. Kemudian salah satu gejala dari demam tifoid ini emang apa namanya, Bu, diare, panas, demam gitu kan. Mungkin diarenya ini disebabkan tadi karena bakteri yang ada di saluran pencernaan, jadinya anak ibu kena diare. Nah, diare ini tuh apa namanya, BAB yang cair yang ditandai dengan BAB 3 kali per hari atau lebih dari itu, ya mengatakan tadi ya, Bu. Kemudian emang diare ini tuh dihubungkan dengan penyakit saluran pencernaan atau dari infeksi bakteri seperti itu, Bu. Jadi mungkin karena tadi data biokimianya untuk Widalnya itu tinggi, semua positif, jadinya memang udah ketahuan dari biokimia itu memang kena demam
demam tifoid dan diare. Umur anaknya berapa ya Bu? 1 tahun. 1 tahun ya Bu. Kemudian kalau boleh tahu juga Ibu dan Bapak pekerjaannya apa ya Bu? Kalau saya ibu rumah tangga, kalau suami ya wira swasta. Oh iya. Kalau misalkan makan di rumah itu seperti apa Bu? Misalnya beli di luar atau masak sendiri? Oh, kadang beli di luar, kadang masak sendiri. Kalau untuk misalkan ketika masak atau itu airnya bagaimana Bu? Konsumsi airnya? Iya, airnya mah air galon direbus lagi. Seperti itu ya Bu. Kemudian kalau boleh tahu lagi Bu, kebiasaan makan anaknya gimana sih kalau sehari-hari? Ya, makan bubur nasi 3 kali sehari, Ya, setengah centong. Ayam 1 kali seminggu, 1 potong. Telur 2 kali seminggu, 1 butir. Tempe 1 kali sehari, 1 potong. Sama air putih 1 kali sehari, 1 gelas. untuk pola makannya seperti itu ya Bu. Oh iya Bu, kalau boleh tahu anaknya udah pernah ditimbang berat badan sama tinggi badannya belum Bu? Belum, udah lama dia nggak ditimbang. Oh iya, kalau misalkan ditimbang berat badannya sama diukur tinggi badannya nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Oh iya udah, ayo Bu. Anaknya. Ayo, lihat ke depan. Lihat sini. Oh udah, udah. Ya. Selesai. Udah selesai. Oh iya Bu, tadi dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan, untuk berat badannya adiknya 9 kilo, kemudian panjang badannya, tinggi badannya itu 81 cm. Jika saya hitung dari BB per U-nya itu normal. Untuk umur anak ibu 1 tahun. Habis itu untuk panjang badannya juga maksudnya pendek sih Bu, cuma nanti mungkin bisa untuk ditingkatkannya melalui dengan olahraga sebenarnya. Kemudian BB per PB-nya ini untuk menentukan status gizinya, ini anak ibu status gizinya baik karena minus 1,4 dilihat dari panjang badan sama berat badannya. Kemudian saya simpulkan ya Bu, kalau dari hasil tadi yang Ibu jelaskan dari pola makan, terus dari tadi dari biokimia, dari data antropometrinya, kalau anak ibu ini status gizinya normal. Kemudian juga apa namanya, dari data biokimianya tuh bisa disimpulkan Bu, tadi dari hasil MCV sama MCH-nya kan rendah, itu menandakan adanya anemia. Kemudian juga dari tadi tes lidahnya itu positif ya Bu, untuk lidah sama relatifnya sama yang O sama yang H-nya itu positif, itu memang menandakan adanya demam tifoid dan infeksi tifoid. Nah itu tuh bisa menandakan adanya diare itu. Kemudian tadi untuk asupan cairannya tadi mungkin harusnya karena kan ada diare ya Bu, jadi harusnya kita menjaga keseimbangan cairannya. Kalau ada diare itu kita harus perhatikan cairannya, jadi minumnya dari makanan atau dari airnya sendiri itu harus mencukupi. Tadi tuh kalau dilihat dari minum air putihnya aja satu kali per hari tuh 1 gelas, itu mungkin kurang Bu, nanti bisa ditambahkan ya Bu. Iya Bu, untuk tadi udah ketahuan kan Bu untuk ininya diagnosa gizi anaknya. Jadi nanti kita perlu melakukan diet kepada anak ibu agar nanti penyakitnya berangsur-angsur pulih dan tidak ada diarenya dan demam tifoidnya juga berada. Jadi apakah nanti ibu bersedia misalkan harus merubah perilaku atau pola makannya gitu? Sedih ya. Iya, Bu. Ini untuk ada leaflet Bu untuk nanti untuk dietnya. Jadi dietnya itu rendah sisa ya Bu, karena tadi kan ada di saluran pencernaan untuk penyakit demam tifoid dengan diare. Nah di sini tuh sudah dijelaskan Bu tadi mengenai penyakitnya ya, demam tifoid itu seperti ini. Gejalanya kan ada diare ibu anaknya, kemudian memang ini disebabkan oleh bakteri tadi. Nanti ini tujuan dietnya itu untuk
memenuhi kebutuhan gizi adiknya, kemudian mempertahankan status gizi yang tadi normal ya Bu, kemudian memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian mencegah inflamasi dari iritasi lebih lanjut, kemudian mengistirahatkan usus pada masa akut. Jadi kan karena diare ini kan masalahnya di usus halus dan usus besar, jadi nanti biar mengistirahatkan ususnya itu, kemudian mengistirahatkan usus untuk mencegah perovirasi gitu kan. Nanti prinsip dietnya seperti ini Bu, kebutuhan energinya cukup, diberikannya sesuai umurnya adiknya, kemudian proteinnya 10-15%, kemudian lemaknya 10-15%, terus karbohidratnya juga cukup, terus menghindari makanan berserat tinggi gitu dan dari energi, protein, dan lemak gitu. Menghindari makanan berserat tinggi, asupan serat maksimal 8 gram per hari, kemudian menghindari produk susu, daging merah berserat kasar, kemudian makanan berlemak, berbumbu tajam, kemudian makanan yang dimasak lunak ya Bu, nanti mungkin bisa pengolahannya makannya lunak gitu, dihindari pada suhunya tidak terlalu panas dan dingin. Kemudian ini ada contoh bahan makanannya yang dianjurkan, karbohidrat seperti bubur. Nanti untuk adiknya mungkin bisa dibuatin bubur seperti itu ya Bu, jangan yang terlalu kasar gitu makanannya. Terus tuh ada roti yang dibakar atau kentang dipuree, makaroni gitu Bu. Proteinnya juga dari daging yang empuk ya Bu, terus seperti hati. Jadi kan karena ada adanya darah kurang darah gitu, jadinya makanannya yang berprotein tinggi, ada hati, ikan gitu kan, ikannya digiling halus, kemudian direbus, misalkan dihancurin di tim gitu Bu. Terus protein nabatinya juga ada yang di tahu di tim atau direbus, susu kedelai gitu. Sayurannya yang berserat rendah seperti bayam, tomat, wortel dikukus atau direbus gitu kan Bu, atau dibuat sari atau dibuat seperti apa ya, tin gitu loh Bu, yang buat MPAS itu dibuat seperti itu. Terus buahnya juga sari buah ya, atau buah yang enggak keras atau yang lunak ya Bu. Lemaknya margarin, mentega. Terus untuk minumannya mungkin tadi bisa dari sari buah itu, kemudian bumbunya garam, kacang, gula. Kemudian ini ada bahan makanan yang dihindari, beras yang ditumbuk atau nasi gitu Bu, itu jangan karena kan memang harus lunak. Kemudian ada proteinnya yang berserat kasar jangan, ayam dan ikan yang digoreng atau diawetkan itu juga jangan Bu. Protein nabatinya juga kacang-kacangan seperti tempe tuh jangan dulu gitu, karena tempe kan agak keras ya Bu. Iya, sayurannya juga berserat tinggi itu jangan, karena kita rendah sisa kan, rendah sisa itu emang rendah serat tubuh. Kemudian buahnya juga jangan yang menimbulkan gas seperti durian atau nangka. Lemaknya juga santan juga dikurangi Bu. Kemudian minumannya teh yang kental gitu. Terus Ibu, kemudian ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi nanti kita harus melihat tingkat asupan cairannya Bu. Nanti diperhatikan asupan cairannya gitu kan. Kemudian istirahat yang cukup, kemudian ada perhatikan makanan anak sesuai dengan pedoman gizi seimbang gitu kan Bu. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan mentah. Kemudian bila masih diberikan ASI, nanti lebih baik diberikan ASI gitu Bu. Kemudian untuk perhatikan kebersihan makanan atau kebersihan alat masak, jadi harus dibersihkan secara itu Bu. Misalnya kalau sudah dari ikan, nanti dibersihkan dulu sebelum untuk sayurnya gitu kan. Kemudian alat makan juga, piring adiknya, sendok adiknya harus dibersih dengan air mengalir dan sabun. Kemudian ketika bermain juga alat permainan adiknya juga harus sering dibersihkan ya. Terus lakukan kebiasaan mencuci tangan untuk seluruh keluarga. Jadi setiap apapun itu, ketika mau makan, setelah makan, habis dari kamar mandi itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian 8, memasak atau merebus makanan dengan benar. Jadi harus merebus dan memasak itu hingga matang gitu kan, jangan ada yang mentah ya. Terus penyimpanan sisa makanan juga tempat yang benar, misalkan yang dingin. Terus kemudian kalau ingin memanaskan juga harus sampai benar gitu, harus
pas sebelum dibilang ke anak. Itu sih Bu. Ya, tadi kan sudah dijelaskan untuk lihatnya sudah dijelaskan kan, kemudian tadi ya demi kesembuhan adiknya kita lakukan diet. Nanti kan ibu saya beri kesepakatan nanti gimana. Nah tadi kan udah ketahuan Bu, nanti untuk makanan adiknya diberikannya yang enak-enak ya Bu. Kemudian kalau bisa sayurnya yang berserat rendah gitu kan. Kemudian kalau bisa juga direbus-rebus, jangan yang terlalu banyak minyak juga, karena kan ini nanti adanya bisa dicerna kan, karena pencernaannya harus benar-benar diistirahatkan gitu kan. Kemudian untuk konsumsi airnya agar tidak dehidrasi karena diare itu nanti yang cukup, misalkan tadi kan cuma 1 kali per hari itu gelas kan, ditambah misalkan jadi 3 kali ya. Bisa dari nggak dari air putih juga, bisa dari sari buah, sari sayur seperti itu Bu. Kemudian tadi juga untuk kebersihan alat makannya dijaga, kemudian pola makannya, kemudian habis itu memasaknya juga direbus. Nah, kemudian kan habis itu nanti pokoknya semuanya harus dijaga kebersihannya Bu. Gimana Bu, apakah bersedia tadi dengan yang sudah dijelaskan untuk makanannya yang lunak? Bisa kan Bu? Bisa, insya Allah sih. Kemudian yang tadi untuk minumannya dijaga juga tingkat asam cairannya kan Bu ya. Bisa dari sari buah juga. Kemudian tadi juga diperhatikan untuk istirahat adiknya ya Bu. Kemudian untuk kebersihan alat makan, kemudian alat masak sama alat bermain adik. Itu sih Bu. Jadi nanti kita lihat dulu, nanti minggu depan kesini lagi kita lihat perubahannya Bu gitu. Ini ada yang mau ditanyakan Bu? Ya yang penting apa sih, ada kerjasamanya aja, Iya. maksudnya dibantu gitu Iya, ya. iya. Soalnya saya kan cuma manusia awam gitu Iya. ya, ibu-ibu rumah tangga biasa Iya. gitu, belum ngerti yang tentang kesehatan, belum paham banget. Iya. Nanti kita bantu Bu, saya bantu. Nanti untuk Minta bimbingannya. iya, untuk tadi untuk sudah dijelaskan Bu mengenai penyakitnya. Apa sih yang harus dilakukan Bu tadi Bu? Oh ya, harus menjaga pola makan. Pola makannya harus teratur. Iya. Makan yang lunak. Iya. Itu minumannya juga kalau bisa harus direbus sampai mendidih. Iya. Biar itu mematikan kuman-kumannya. Iya. Terus ya menjaga kebersihan juga. Iya. Ya, terus apa, kalau masak ya makanannya harus matang, nggak boleh Iya. setengah matang. Iya betul. Karena kita kan nggak tahu bakterinya sudah Iya. mati atau belum ya Bu. Jadi Kurangin makan minyak. iya, minyaknya mungkin biasanya yang ditumis-tumis itu nggak apa-apa sih Bu, masih bisa ditumis-tumis. Ya. Iya sih Bu, gitu aja. Nanti untuk minggu depan mungkin bisa kesini lagi, Ya. kita konsultasi lagi melihat perkembangan adiknya, apakah keluhannya sudah berkurang, sudah nggak diare lagi, atau panas sudah berkurang. Kemudian untuk nanti juga berat badan adiknya apakah ada perubahan atau tidak. Kan kalau infeksi ini memang rentannya ke status gizinya adik ya, jangan takutnya status gizinya kurang gitu kan. Jadi kita lihat semua perkembangannya untuk minggu depan. Ya, minta bantuannya aja ya Mbak ya, Iya. demi kesembuhan Iya anak. Ibu, gitu sih Bu. Udah mungkin ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada tuh, cuma Iya. minta terima kasih aja. Iya, sama-sama Terima Bu. kasih. Saya juga. Dan udah mau bantu. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan itu cepat sembuh. Iya Bu. Heeh. Ya, udah doang. Ya. Nanti besok bisa kesini lagi ya Bu minggu depan. Iya. Bapak sempat lagi. Udah Bu. Terima kasih Bu. Iya.